Taqabbalallahu minna wa minkum syiyamana wa syiyamakum. Semoga Allah menerima ibadah-ibadah kita selama bulan puasa dan amal puasa kita selama bulan puasa kemarin, dan semoga kita dipertemukan oleh Ramadan di tahun berikutnya. Sahabat, rekan-rekan ADPS, kita alhamdulillah sudah memasuki bulan Syawal, dan di awal bulan ini kita dikejutkan oleh beberapa berita besar. Yang pertama adalah turunnya IHSG. Di bulan puasa kemarin kita sudah mengetahui bahwa IHSG sudah turun, bahkan sekarang diprediksi bisa mencapai 5.000 angkanya. Ini mengindikasikan bahwa banyak uang keluar dari Indonesia, sehingga investasi akan berkurang, investasi asing akan berkurang. Kemudian yang kedua adalah nilai tukar rupiah terhadap dolar yang semakin naik, dolar semakin kuat, dan harga nilai tukar rupiah itu mendekati sampai 17.000, bahkan banyak yang memprediksi bisa sampai 17.000, sehingga rupiah semakin mahal nantinya. Banyak orang mengalihkan aset ke dolar, harga-harga bisa jadi naik juga. Ingat, kita di properti banyak sekali barang-barang yang masih dibeli di luar sana menggunakan dolar dan kita belinya dengan rupiah, sehingga harga barang-barang kita beli seperti besi itu akan naik juga. Kemudian harga emas juga mengalami kenaikan signifikan, sehingga ini mengindikasikan bahwa semakin banyak orang beralih asetnya dari rupiah ke emas ataupun ke dolar, sehingga sangat jarang orang memegang rupiah saat ini. Lalu yang keempat adalah perang dagang, tarif yang dilakukan oleh Trump itu mengakibatkan jangka panjangnya ekspor Indonesia ke Amerika atau ekspor Indonesia ke luar negeri itu bisa berkurang. Ini mengakibatkan banyak pabrik akan menurunkan produksinya dan bisa jadi terjadi PHK. Nah, hal ini mengakibatkan banyak sekali problematika di ekonomi kita. Kita tahu bahwa untuk mengukur kesehatan ekonomi, kita mengukur suatu negara itu menggunakan PDB, yang mana PDB itu ada 4 komponen paling tidak. Yang pertama adalah belanja rumah tangga, belanja masyarakat. Kemudian yang kedua adalah investasi, yang mana investasi kita sudah tahu bahwa IHSG sudah turun, sehingga banyak sekali capital outflow, sehingga investasi kemungkinan akan turun juga di dalam negeri. Kemudian yang ketiga itu adalah APBN, yang belanja APBN, yang mana APBN sendiri juga sudah diumumkan oleh pemerintah akan melakukan efisiensi, sehingga belanja APBN juga akan diturunkan. Yang keempat adalah terkait ekspor, yang mana ini juga bisa terpengaruh oleh perang dagang yang saat ini terjadi. Ekspor kita akan bisa menurun, sehingga bisa jadi di tahun ini, tahun lalu PDB kita mencapai 22.000 triliun. Tahun ini bisa jadi akan terdapat perlambatan kenaikan PDB, atau bahkan stagnan, atau bisa jadi malah turun. Ini yang harus kita cermati sebagai seorang pengusaha, apalagi di bidang properti yang memang kalau di tahun 2023 surveinya itu sekitar 15% jumlah bisnis di properti. Artinya kalau PDB-nya turun, ini size bisnis dari properti juga akan semakin menurun, sehingga kompetisi kita semakin ketat nih ke depannya ya. Dimana kita sudah kalau kita sampaikan di nilai market properti syariah itu kurang dari 1%, apalagi di properti konven ini juga mereka sedang gencar-gencarnya melakukan promosi karena mereka juga mengalami perlambatan penjualan juga, sehingga ini yang harus kita cermati, bagaimana properti syariah bisa survive di tahun 2025 ini. Nah, menurut rekan-rekan, apa yang perlu kita lakukan untuk menghadapi berita-berita besar tadi dan menghadapi tahun 2025 ini agar kita tetap survive, tetap optimis menjadi pemenang di masa krisis? Silakan komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.